Mobil yang dikendarai Raymond terus melaju menuju kediaman Naura. Sepanjang jalan, sepasang suami istri itu terus bercerita tentang banyak hal. "Mas, kalau kita tinggal di rumah baru yang kamu belikan itu, rumah ibu bagaimana?" "Ya, tidak mungkin dibiarkan kosong begitu." Naura mencoba berdiskusi dengan Raymond perihal kediamannya itu. "Ya, terpaksa kosong, sayang. Rumah baru itu lebih dekat dengan kantor. Jadi, kita lebih bagus tinggal di sana." Raymond menanggapi pertanyaan istrinya itu dengan mata yang terus menatap ke arah jalan. "Iya, Mas, aku tahu. Bagaimana kalau rumah itu kita kontrakan saja? Daripada kosong, pasti cepat rusak karena tidak terawat." Naura mencoba mengemukakan pendapatnya soal rumah kediaman ia dan ibunya itu. "Itu ide bagus, sayang. Lebih bermanfaat juga daripada dibiarkan kosong." Raymond setuju dengan ide yang disampaikan Naura. "Kalau kamu setuju, berarti nanti aku coba pasang iklan untuk dikontrakkan." Setelah barang-barangku selesai dipindahkan, Naura kembali berkata dengan senyum di bibirnya. Ia senang bisa sepemikiran dengan suaminya itu. "Iya, sayang. Nanti aku juga bisa bantu." Raymond menoleh sebentar ke arah Naura. Karena sepanjang jalan mereka terus mengobrol, perjalanan tidak terasa jauh. Mobil yang dikendarai Raymond akhirnya sampai juga di rumah Naura. Setelah memarkirkan mobil di pinggir jalan, keduanya turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam perkarangan rumah Naura. Drat, drurt, drurt. Handphone Raymond bergetar, membuat langkahnya terhenti. Ia segera mengeluarkan handphone yang ada di kantongnya. Nama Bagas tertera di layar handphonenya. "Sayang, kamu masuk duluan, ya, nanti Mas nyusul." "Mas mau angkat telepon dulu?" Raymond meminta Naura untuk masuk duluan. "Iya, Mas, aku tunggu di dalam. Aku mau bereskan barang-barangku dulu." Naura mengiyakan perkataan Raymond dan melangkah masuk ke dalam rumahnya setelah pintu rumah berhasil ia buka. Saat melihat Naura menghilang di balik pintu rumah itu, Raymond segera mengangkat panggilan telepon dari sekretaris sekaligus orang kepercayaannya itu. "Halo, bos," suara dari seberang telepon. "Iya, halo. Ada apa, Gas?" Raymond langsung to the point menanyakan kenapa Bagas menghubunginya. "Ada yang ingin saya sampaikan, bos." Bagas tampak ragu untuk menyampaikannya kepada Raymond. "Sampaikanlah, ada apa?" Raymond meminta Bagas untuk menyampaikan apapun yang membuatnya agak ragu itu. "Baiklah. Ini soal pernikahan bos. Berita pernikahan bos sudah tersebar di media." Bagas menyampaikan berita yang sedang hangat-hangatnya itu. Banyak orang mulai membicarakan tentang pernikahan CEO muda kaya raya itu. Dan banyak juga dari penghuni kantor yang mulai berspekulasi yang tidak-tidak karena mempelai wanitanya tidak diketahui siapa. "Apakah di berita itu juga ada foto Naura?" Raymond kembali bertanya dengan nada serius. "Tidak, bos. Itulah yang membuat heboh karena mempelai wanita yang tidak diketahui itu. Orang-orang jadi penasaran dengan mempelai wanitanya." Bagas kembali menyampaikan berita yang menjadi topik tren itu. "Biarkan saja beritanya. Tak perlu ditutupi ataupun diklarifikasi." Raymond memberi perintah pada Bagas. "Siap, bos, laksanakan." Bagas menyanggupi perintah yang diberikan Raymond padanya. "Apa ada lagi?" Raymond bertanya sebelum mengakhiri panggilan teleponnya. "Ada, bos. Ini berhubungan dengan Fea. Tadi ia datang ke kantor mencari bos. Sepertinya itu ada hubungan dengan berita pernikahan bos." Bagas kembali melapor pada bosnya itu. "Wanita itu lagi. Mulai hari ini, kamu bilang sama Satpam untuk memblacklist Fea dari kantor kita. Jangan pernah biarkan ia masuk lagi ke kantor kita." Raymond meminta Bagas untuk bertindak langsung. Ia tidak mau jika sampai terjadi hal-hal di luar kendali karena ulah Fea. "Oke, siap, bos." Bagas kembali menjawab dengan tegas. Ia harus menjalankan perintah atasannya itu. "Dan satu lagi.
Utus orang untuk mengawasi gerak-gerik Fea. Cari kelemahannya dan laporkan padaku. Raymond kembali memberikan tugas untuk Bagas. Akan segera saya laksanakan, bos. Bagas lagi-lagi menyanggupi sambil mengingat apa saja perintah bosnya itu. Ya, sudah kalau begitu. Apa ada lagi? Raymond kembali menanyakan untuk terakhir kali sebelum ia mematikan sambungan teleponnya. Tidak ada lagi, bos. Bagas menanggapi Raymond dengan cepat. Sambungan telepon keduanya akhirnya berakhir juga. Raymond kembali memasukkan handphonenya ke dalam kantong celananya dan bersiap melangkah memasuki rumah Naura untuk menyusul istrinya itu. Namun, langkah kakinya terhenti saat mendengar suara mobil yang berhenti. Ia dengan cepat menoleh ke arah sumber suara. Di belakang mobilnya, sudah ada orang yang ikut memarkirkan mobilnya juga. Raymond berpikir mungkin itu tetangga Naura yang menumpang parkir sementara. Tapi, dugaannya itu salah. Tiba-tiba ia terperanjat melihat sosok yang turun dari mobil itu. Itu kan? Raymond mencoba memperhatikan dengan seksama orang itu. Ia seperti pernah melihatnya karena wajahnya yang familiar. Aku tidak salah lagi. Itu ayahnya Naura. Ada apa ia ke sini? Raymond bergumam sendiri saat melihat ayah mertuanya itu. Dengan langkah cepat, Raymond langsung berjalan menuju Suryo. Walaupun tidak pernah bertemu, Raymond pernah melihat foto Suryo dari penyelidikan Bagas saat mencari tahu siapa Natasha. Maaf, nak. Nauranya ada, kan? Kamu siapanya Naura? Suryo bertanya pada Raymond yang keluar dari perkarangan rumah Naura. Aku tahu Anda ayahnya Naura. Bisa kita bicara sebentar? Raymond langsung to the point pada Suryo. Ia ingin mengajak ayah mertuanya itu untuk menjauh dari rumah Naura. Ia belum tahu apa tujuan ayah Naura yang datang ingin menemui anaknya. Ia tidak akan biarkan Suryo bertemu Naura sebelum tahu niat pria itu. Tapi, aku ada urusan dengan putriku. Aku mau bertemu Naura dulu. Suryo menolak dengan halus ajakan Raymond. Dia harus bertemu Naura dulu untuk menjalankan misinya. Sebaiknya Anda ikut dulu denganku, karena Anda tidak punya pilihan untuk menolaknya. Raymond menatap tajam penuh intimidasi ke arah Suryo. Tatapan itu berhasil membuat nyali Suryo menciut. Baiklah, Suryo akhirnya menyetujui permintaan Raymond. Ada aura intimidasi yang kuat dari Raymond sehingga membuatnya tidak berani membantah. Suryo berjalan mengikuti Raymond yang agak menjauh dari rumah Naura. Ia mencari tempat yang aman untuk mengobrol dengan Suryo. Jadi, coba katakan, ada kepentingan apa Anda ingin menemui Naura? Raymond mulai bertanya pada Suryo saat mereka sudah berdiri lumayan jauh dari rumah Naura. Kamu siapanya Naura sampai harus ikut campur begitu? Bukannya menjawab pertanyaan Raymond, Suryo malah bertanya balik pada Raymond. Aku. Raymond menunjuk dirinya sendiri dan, saat mendapatkan anggukan dari Suryo, barulah ia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Suryo. Perkenalkan, namaku Raymond Wijaya, suaminya Naura. Raymond berkata dengan tegas sambil mengulurkan tangan pada Suryo. Kamu suaminya Naura. Sejak kapan ia menikah tanpa memberitahu ayah kandungnya ini? Suryo agak terkejut mendengar perkataan Raymond. Ia tidak menyangka kalau putrinya itu sudah menikah dan punya suami yang ganteng seperti Raymond. Kami menikah belum lama ini. Sekarang, katakan, apa tujuan Anda datang menemui istriku? Raymond kembali ke pertanyaan awal yang belum dijawab oleh Suryo itu. Aku rindu pada putri kandungku. Selain itu, aku juga ingin meminta sedikit bantuan padanya. Jadi, biarkan aku menemuinya sebentar. Suryo seperti meminta pengertian kepada Raymond. Apa bantuan yang Anda maksud itu? Apa ini berhubungan dengan Natasha, anak tiri Anda? Raymond langsung menebak bantuan yang dimaksud Suryo. Baguslah kalau kamu juga tahu situasinya. Bagaimanapun juga, Natasha adalah saudara Naura. Dan apapun yang terjadi pada Andini adalah ketidaksengajaan. Natasha tidak berniat membuat Andini sampai meninggal.
Dan aku ingin meminta Naura untuk mencabut laporannya. Masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Suryo menjelaskan panjang lebar pembelaannya untuk Natasha. Apa Anda sudah selesai bicara? Wajah Raymond sudah diliputi amarah. Ia heran dengan sosok seorang ayah yang ada di hadapannya itu. Bisa-bisanya Suryo membela perbuatan salah anak tirinya itu. Apa Anda masih punya hati? Istriku kehilangan ibu yang paling ia sayangi karena perbuatan anak tiri Anda. Dan bisa-bisanya Anda masih membela anak tirimu itu. Ayah seperti apa Anda ini? Raymond berkata dengan penuh emosi. Ia tidak lagi berkata dengan sopan pada ayah mertuanya itu. Kau, bisa-bisanya kau bicara kurang ajar seperti itu pada ayah mertuamu. Suryo mulai emosi juga dengan perkataan yang keluar dari mulut Raymond. Kalau ingin dihormati dan dihargai, perbaiki dulu sifatmu itu. Raymond tidak ada rasa takut sama sekali. Kau. Emosi Suryo semakin naik saat melihat Raymond yang tidak ada rasa segan ataupun rasa takut padanya. Apa Anda tidak tahu malu? Tiba-tiba datang menemui Naura hanya karena anak tirimu itu. Apa Anda pikir istriku tidak akan terluka sama sekali? Sudah cukup ia menderita selama ini karena ulahmu dulu. Aku mohon, jangan lagi tambah penderitaannya. Aku tidak mau melihat air matanya jatuh lagi karena dirimu. Raymond kembali berkata dengan penuh emosi. Suryo hanya terdiam mendengar perkataan Raymond. Perkataan Raymond ada benarnya juga. Selama ini, ia hanya memberikan penderitaan pada Naura. Ia tidak mau semakin menambah luka di hati putrinya itu. Tapi, ia masih bimbang dengan masalah Natasha. Istrinya tidak akan tinggal diam. Ia pasti akan terus mendesaknya untuk bertemu Naura. Kamu benar. Aku memang memberikan penderitaan untuknya, Suryo berkata dengan suara yang sudah melunak. Satu hal lagi yang harus Anda tahu. Sampai saat ini, Naura hanya tahu kalau ibunya ditabrak karena tidak sengaja. Dan ia tidak tahu kalau ibu Andini meninggal karena ulah putri tirimu yang merencanakan itu semua. Maka dari itu, jangan pernah temui Naura hanya karena alasan itu. Aku tidak bisa bayangkan kalau sampai Naura tahu ibunya meninggal karena ulah keluarga barumu. Suryo terdiam, mencerna setiap perkataan yang disampaikan Raymond. Mulai saat ini, aku peringatkan Anda agar tidak memiliki niat sedikit pun untuk melukai istriku. Dan satu hal lagi, aku bisa memberhentikan istrimu dari jabatan kepala cabangnya dengan mudah. Dan aku bisa melakukan lebih dari itu demi kebahagiaan istriku. Raymond menekankan kata-kata terakhirnya di telinga Suryo. Mendengar kalimat terakhir dari Raymond membuat Suryo tercengang. Ia tidak menyangka kalau menantunya itu punya kuasa memberhentikan istrinya. Sehebat apa menantunya itu? Sekarang, pergilah. Raymond kembali berkata dan berlalu meninggalkan Suryo yang masih mematung, tidak percaya. Suryo tidak menyangka kalau putrinya itu memiliki suami yang berpengaruh dan juga memikirkan kebahagiaan putrinya. Putriku mendapatkan suami yang sangat mencintainya. Suryo bergumam dengan pelan. Dan berlalu kembali ke mobilnya. Setelah itu, ia menghilang dari perkarangan rumah Naura. Sayang, kamu di mana? Raymond berteriak memanggil Naura. Iya, Mas. Aku di kamar, Naura ikut menjawab dengan setengah berteriak. Mendengar istrinya sedang di kamar membuat Raymond langsung melangkah ke dalam kamar Naura. Di sana, Naura sedang membereskan barang yang akan ia bawa pindah ke rumah barunya. Barang yang dirasa sangat penting untuk dibawa. Masih banyak, sayang. Raymond mendekat ke arah Naura. Tidak, kok, Mas. Ini sudah mau selesai. Kamu dari mana sih? Lama banget angkat teleponnya. Naura berkata dengan aktivitas membereskan barangnya yang terus berlanjut. Iya. Tadi banyak yang disampaikan oleh Bagas soal masalah kantor, Raymond dengan tenang menjawab agar Naura tidak curiga. Ia bukan bermaksud untuk membohongi istrinya itu. Menutupi semuanya dari Naura, ia pikir, adalah pilihan terbaik.
Ia tidak mau Naura kembali sedih jika tahu yang sebenarnya, apalagi jika bertemu Suryo yang hanya mementingkan anak tirinya dibandingkan perasaan Naura. Oh, begitu. Mas, aku sudah selesai. Ayo kita pergi. Naura mengajak Raimon pergi setelah selesai mengemas barang yang ingin ia bawa. Sudah selesai? Ya. Sini, Mas bantu bawakan. Raimon mengambil barang yang sudah dikemas Naura. Makasih, ya, Mas, dengan senyum manis, Naura berterima kasih pada suaminya itu. Raimon membawa barang-barang Naura ke mobil. Di luar, tidak ada lagi mobil Suryo. Melihat itu, Raimon menjadi lega. Mobil yang dikendarai Raimon akhirnya meluncur meninggalkan kediaman Naura menuju rumah baru mereka. Tak memakan waktu lama, akhirnya mereka memasuki kompleks perumahan elit yang dijaga oleh security. Untuk masuk ke dalam kompleks, harus menggunakan kartu akses yang hanya dimiliki oleh penghuni kompleks. Jadi, masuknya harus pakai kartu akses begitu, ya, Mas? Naura bertanya saat melihat cara Raimon masuk. Iya, sayang. Kartu akses kamu juga ada. Kamu bisa keluar masuk bebas menggunakan kartu itu. Biar kamu aman tinggal di rumah baru kita, Raimon mulai menjelaskan panjang lebar kepada Naura. Iya, Mas. Lebih aman, ya, Naura kembali menanggapi penjelasan suaminya itu. Rumah-rumah yang mereka lalui sangat mewah. Naura berdecak kagum melihat rumah yang ada di sepanjang jalan kompleks. Rumah mewah itu pasti harganya mahal. Mas, beli rumah di sini pasti harganya mahal, ya. Naura mencoba menerka setelah melihat situasi di sekelilingnya. Tidak juga. Yang jelas, berapapun harganya, asal itu untuk kamu, Mas tidak akan pernah keberatan. Nah, kita sudah sampai. Raimon menghentikan mobilnya tepat di depan sebuah rumah yang cukup besar bagi Naura. Rumah bertingkat 2 yang didesain minimalis itu tampak cantik sekali. Sepanjang jalan kompleks yang ia lalui tadi, rumah yang dibelikan Raimon adalah yang paling bagus menurut Naura. Desainnya terlihat minimalis tapi elegan dan mewah. Benar ini rumahnya, Mas? Naura memastikan pada suaminya itu. Iya, sayang. Ini rumah untukmu. Kita akan tinggal di sini dengan anak-anak kita kelak. Raimon menggenggam tangan Naura sambil membuka pintu agar rumah itu. Ayo masuk, sayang. Kamu harus lihat dalamnya. Raimon menarik tangan Naura agar mengikutinya masuk ke dalam rumah mereka. Suasana di depan rumah terasa asri dengan taman kecil di depannya. Ada kolam ikan lengkap dengan air mancurnya. Taman depan rumah yang memang impian Naura. Setelah masuk ke dalam ruang tamu, Naura dibuat lebih takjub lagi dengan desain interior ruang tamunya. Ruang tamu yang sangat elegan sekali. Orang yang berkunjung akan terpukau melihatnya. Aku rasa sofa ruang tamu ini mahal sekali, ya, Mas. Naura memprediksi harga sofa yang terlihat mahal itu. Tentu saja. Semua barang-barang di dalam rumah ini adalah kualitas terbaik. Kalau diperkirakan, mungkin lebih mahal isi rumahnya dibandingkan harga rumahnya, Raimon menjawab dengan entengnya. Serius, Mas? Kamu ngapain beli perabot mahal-mahal begini? Boros, Mas. Naura merasa kurang setuju dengan apa yang dilakukan suaminya itu. Kamu tenang saja, sayang. Membeli perabot rumah ini tidak akan membuat suamimu ini bangkrut. Bahkan ini tidak mengurangi 1% pun dari harta yang aku punya. Jadi, kamu tenang saja. Raimon berkata dengan gaya yang sedikit angkuh. Iya, iya. Aku tahu kamu tuan CEO yang banyak duit, celoteh Naura. Tawa Raimon pecah mendengar perkataan Naura itu. Melihat suaminya yang tertawa membuat Naura ikut tertawa juga. Sudah tertawanya, Mas. Perutku jadi sakit. Ayo, kita lihat ke dalam, aku penasaran dengan yang ada di dalam. Naura mengajak Raimon untuk masuk lebih dalam. Oke, baiklah. Ayo, kita lihat ke dalam. Raimon kembali melangkah yang diikuti Naura di belakangnya. Sepanjang perjalanan,
Naura terus merasa takjub dengan desain interior yang dipilih Raymond. Segala hal ditata sedemikian rupa sehingga membuat orang yang melihatnya merasa takjub. Mulai dari ruang keluarga, ruang TV, minibar, sampai kolam renang yang ada di samping rumah, terlihat sangat bagus. Keduanya terus melangkah menaiki tangga untuk menuju ke atas. Di sana terdapat 3 kamar tidur, dan satunya lagi di lantai bawah. Desain setiap kamar dibuat berbeda. Satu kamar utama ukurannya lebih luas dibandingkan yang lain. Kamar tidur untuk Raymond dan Naura itu tampak elegan dengan nuansa cat berwarna coklat keemasan. Balkon kamar utama itu menghadap ke arah kolam renang. Dari balkon, Naura bisa melihat kolam renang mereka yang jernih dan tanaman hias yang subur di sepanjang pinggir kolam renang. "Aku suka kamar ini, Mas," Naura berucap setelah melihat keseluruhan isi rumah dan kamar utama yang akan ia tinggali bersama Raymond. "Syukurlah kalau kamu suka." Mas senang mendengarnya. Raymond merasa apa yang telah ia siapkan diapresiasi oleh istrinya itu. Tidak sia-sia ia menyiapkan desain yang sesuai dengan karakter Naura. "Kok kamu bisa tahu desain yang aku suka, Mas?" Naura bertanya kenapa suaminya itu bisa mendesain rumah sesuai dengan seleranya. "Aku tahu kamu, sayang, dan aku tahu apa yang kamu suka." Raymond tersenyum ke arah Naura. Naura memeluk Raymond setelah mendengar perkataan suaminya itu. Ia kembali bersyukur punya suami seperti Raymond. "Terima kasih, ya, Mas." Naura memeluk Raymond erat, dan Raymond mengecup kening istrinya itu. Kedua suami istri itu diliputi kebahagiaan.